Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk Mas Dito, silakan dipimpin untuk berdoa. Masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, kemudian nomor, kemudian kelas, kemudian tanda tangan, baru kirim untuk absennya. Jelas ya? Untuk selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme dan patriotisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk menambah motivasi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita yel-yel dulu ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Bisa. Kemudian untuk hari ini, anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan tentang menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Namun sebelum itu, kita akan mereview atau melihat materi yang lalu. Apa itu sistem transmisi otomatis anak-anak? CVT singkatan dari Continuous Variable Transmission adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan riven pulley. Ya, terima kasih Mas Dito. Bagus sekali jawabannya. Jadi untuk KD dan IPK-nya anak-anak, perhatikan. Yang pertama adalah KD pengetahuan. KD pengetahuan yaitu menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Ya. Kemudian IPK-nya 1, merancang langkah pemeriksaan kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Yang kedua, menganalisis letak kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Kemudian KD keterampilan yaitu memperbaiki sistem transmisi otomatis. Untuk IPK-nya 1, memperbaiki kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Yang kedua, menguji hasil perbaikan pada sistem transmisi otomatis. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat merancang langkah pemeriksaan pada sistem transmisi otomatis sesuai SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis letak kerusakan komponen sistem transmisi otomatis. Yang ketiga, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan. Jadi kerusakan apa yang terjadi kemudian diperbaiki. Yang keempat atau yang terakhir adalah peserta didik mampu memperbaiki kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Pak Guru akan putar video pembelajaran atau permasalahan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis. Perhatikan ya. Ada suara. Ini suaranya kemerengseng. Suara kemerengseng terus kalau ditarik berorot. Dari video tadi anak-anak, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Mas Raka agak merengut ini. Mukanya agak. Ayo yang semangat. Ya, Mas Raka silakan. Saat digas CVT sepeda motor bergetar, Pak. Ya. Suaranya berisik, Pak. Ya.
Bagus sekali ya, jawabannya tepat sekali. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Dari permasalahan tadi kita bagi pembagian kelompoknya ya, untuk diskusi tentang masalah-masalah yang terjadi pada transmisi otomatis. Kita bagi kelompok dulu anak-anak. Kelompok 1 Mas Adit, Mas Raka, kemudian Mas Dia Catur, Ayu Enggar, kemudian kelompok 2 Mas Arizal, Mas Dito, Mbak Sriwayu, Muhammad Ikro. Jelas ya kelompoknya? Untuk kelompok 1 membahas atau mendiskusikan tentang CVT sepeda motor bergetar saat digas. Kemudian yang kedua kelompok 2 yaitu tentang kopling sentrifugal bergetar. Itu ya. Untuk link diskusinya anak-anak kelompok 1 silahkan masuk ke link Google Meet ini. Pak Guru sudah pembuat linknya. Kemudian kelompok 2 ini linknya. Silakan Pak Guru beri waktu 10 menit. Baik anak-anak, untuk kelompok 1 apa yang didiskusikan tadi masalahnya? Permasalahan CVT motor bergetar saat digas, Pak. Ya, sudah ditemukan permasalahannya, solusinya apa? Silakan. Sudah, Pak. Apa? Silakan. Penyebab motor metik bergetar saat digas itu rumah CVT-nya kotor, Pak. Kampas ganda sudah out, Pak. Ya. Mas Dia Catur. Pak Guru tutup ya. Pak Guru pindah ke kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Tadi permasalahannya apa? Mas Mbak? Kopling sentrifugal bergetar, Pak. Masalahnya adalah kopling sentrifugal bergetar. Solusinya sudah ditemukan? Solusinya yaitu mengakibatkan teriadinfa kopling bergetar adalah adanya gemuk atau oli kotoran lain yang menempel pada sepatu kopling. Nanti dipresentasikan, kemudian setelah presentasi kemudian ada sesi tanya jawab. Baik anak-anak, sudah 10 menit. Tadi kita sudah berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusi tentang permasalahan yang terjadi pada transmisi otomatis. Silakan kelompok 1 dulu, silakan. Siapa? Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Permasalahan CVT motor bergetar saat digas. Ya. Solusi penyebab motor metik bergetar saat digas adalah rumah CVT yang kotor. Ya. Kemudian dari kelompok 1 diskusi, apakah ada pertanyaan? Silakan dari teman-teman yang lain. Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan bisa. Bagaimana cara membersihkan rumah CVT yang kotor? Bongkar CVT, lalu bersihkan semua komponen menggunakan cairan pembersih atau Tepuk tangan untuk Mas Adit dan kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya kita tampilkan untuk kelompok 2 untuk Periksa permukaan singgung sepatu kopling dan permukaan rumah kopling bagian dalam. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Iya, Pak. Ya, silakan Mas Raka. Kapan sebaiknya komponen CVT motor metik melakukan servis? CVT motor metik sebaiknya diservis setiap pemakaian 10.000 km. Pada periode pemakaian tersebut, pemeriksaan dan pembersihan komponen CVT diperlukan supaya akselerasi lebih halus atau nyaman. Lakukan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari permasalahan yang timbul tadi Pak Guru jelaskan juga, yaitu tentang yang pertama yaitu CVT pada saat digas berakselerasi terasa bergetar. Lanjutnya kita tutup diskusi ini, kita lanjutkan untuk ya ini materinya ya anak-anak. Modul 3 judulnya adalah menganalisis gangguan pada transmisi otomatis. Itu ya, jelas ya. Kita lanjutkan ke V-beltnya. Nah, V-belt ini juga bisa
mempengaruhi dari kinerja dari transmisi otomatis atau CVT. Dilihat buka baut pemeriksaan pada cover blok CVT, kemudian ini ketebalan V-beltnya dengan cara ini pada gambar dilihat. Ada pertanyaan tentang V-belt anak-anak? Saya Pak, Ya Mbak Sri Wahyu silakan. motor saya beat. Finbelnya retak-retak sebaiknya bagaimana Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, berarti sudah pengalaman ini. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Ya Pak, Ya Mas Dito silakan. sebaiknya segera diganti karena nanti fiber tersebut bisa putus di perjalanan. Ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini ada video perawatan CVT sepeda motor anak-anak. Perhatikan, kencangkan. Jangan lupa sampai kencang. Kemudian yang sekunder, untuk evaluasi Pak Guru ada dua nanti. Yang pertama evaluasi pengetahuan, yang kedua evaluasi keterampilan. Evaluasi pengetahuan, perhatikan anak-anak, saya ya soal evaluasi ini penilaian pengetahuan. Silakan nama, nomor absen, kemudian kelasnya pilih, kemudian masukkan tokennya anak-anak. Nanti dikerjakan ya. Iya Pak. Ya, oke. Pak Guru tunggu sampai nanti tengah malam ya. Ya, Iya Pak. Oke. ya Pak. Kemudian untuk uji keterampilannya anak-anak perhatikan. Silakan dua-dua nanti kita luring ke sekolah. Ya. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Pak. Ya, Hasilnya masih baik. ya, silakan lanjut. Berapa kurangnya? 19,50. Ya, letak sih. Ya, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak, Pak Guru simpulkan kerusakan yang terjadi pada transmisi otomatis. Yang pertama, kopling sentrifugal bergetar pada saat awal start. Yang kedua, CVT bergetar pada saat sepeda motor digas. Kemudian yang ketiga, yaitu suara berdecit pada sepeda motor saat berakselerasi. Untuk materi selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang transmisi manual pada sepeda motor Yamaha. Baik, pembelajaran kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Silakan Mas Dito untuk menutup dengan doa pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Dari Pak Guru saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.